Habis itu dia mundurin mobilnya sampai nabrak cewek itu. Emang sengaja mau digiles. Hai, welcome back to my channel, aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas salah satu pembunuh paling berbahaya di Inggris, yaitu Jamie Reynolds. Jamie Reynolds lahir pada tanggal 19 April 1991 di Shropshire Midland, Inggris. Ayahnya bernama Arthur Reynolds dan ibunya bernama Joanna. Jamie adalah anak bungsu dan dia memiliki dua orang kakak bernama Zoe dan Connor. Di masa kecilnya, Reynolds seringkali menyaksikan ayahnya melakukan KDRT terhadap ibunya, sehingga ibunya memutuskan untuk bercerai, sehingga Jamie dan kedua kakaknya tinggal bersama ibunya di Wellington. Singkat cerita, Joanna menikah lagi dan kali ini ayah tiri Jamie memperlakukan Jamie dan kakak-kakaknya dengan sangat baik. Jamie bersekolah di sekolah menengah atas Ercalwood Academy. Semua orang mengenal Jamie sebagai anak yang tampan, baik, dan Jamie disukai oleh banyak orang karena dia ramah. Dan Jamie sempat bekerja part-time di sebuah pom bensin. Banyak tetangganya yang gak sengaja ketemu pas Jamie lagi di pom bensin mengatakan kalau Jamie anak yang perhatian dan sopan. Dia ramah sama siapa aja pokoknya. Di sekolah, Jamie sering terlihat bergaul dengan teman-teman perempuannya dibandingkan bergaul dengan teman laki-laki. Sama juga, semua orang mengenal sosok Jamie sebagai anak yang ramah, sopan, pemalu, dan agak rentan lah pokoknya. Jadi dia tipe anak yang dimomong banget sama teman-temannya. Sampai kalau Jamie pulang kemalaman, pasti selalu diantar sama teman-temannya nyampe ke depan rumahnya Jamie. Kalian pasti punya kan teman modelan gitu, tapi semua orang yang mengenal Jamie tidak tahu bahwa sebenarnya ada yang salah di dalam diri Jamie. Hal yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang. Di usianya yang masih 16 tahun, Jamie kecanduan konten-konten 18++. Awalnya dia nemu situs ya kan. Tiap pada kesempatan dia buka komputer buat buka-buka situs gak bener. Lama-lama Jamie mulai menyukai konten 18++ yang ekstrim dari dark web, yang isinya video cowok lagi ngeanuin mayat gitu. Jamie sampai mengoleksi 16.800 gambar tidak senonoh dan 72 video 123 hore. Dia juga sering buka-buka YouTube yang isinya menampilkan scene atau adegan kekerasan yang ada di film. Kan banyak tuh di YouTube scene-scene film horor atau thriller yang gore atau berdarah-darah gitu. Nah, si Jamie suka nontonin yang begituan, terutama adegan film yang menunjukkan pembunuhan terhadap perempuan. Konten-konten kecelakaan fatal, ya intinya dia buka YouTube cuma buat lihat konten kayak gitu. Jadi yang dibuka-bukain bukan konten masak-masak kayak kita suka nonton, apalagi tutorial make up kan. Jamie kemudian membuat akun di salah satu situs kencan dewasa untuk menarik perhatian ciwi-ciwi nakal. Dan biasanya Jamie akan mengundang mereka ke rumahnya hanya untuk dipotret dalam keadaan bugil sambil di leher para perempuan itu kayak dijerat tali gitu, seolah-olah lagi gantung diri atau kadang-kadang berpose lagi dicekek. Dan kalau ada yang nanya, biasanya Jamie beralasan kalau dirinya adalah seorang fotografer amatir. Dan para perempuan itu dibayar istilahnya jadi model dadakan tapi posenya gantung diri sama dicekek gitu. Dan Jamie juga senang membuat cerpen bergambar yang tokohnya adalah gadis-gadis yang dia kenal. Dan selalu plot atau cerita di cerpen bergambar itu tentang si tokoh perempuannya mati dicekek oleh Jamie, kemudian jasadnya di 123 hore. Jamie juga mengoleksi foto-foto teman perempuannya, terus fotonya itu kayak diedit, di bagian lehernya dikasih gambar jeratan tali yang buat gantung diri gitu loh. Jadi si Jamie ini obses banget sama yang namanya jerat-menjerat leher dan cekek-mencekek. Di usianya yang ke-17 tahun, tepatnya pada bulan Januari tahun 2008, Jamie mengundang seorang cewek nakal berambut merah berusia 16 tahun ke rumahnya dan dia menjanjikan bayaran yang besar kalau cewek ini mau berpose sambil lehernya dijerat gitu pakai tali, seolah-olah cewek ini lagi bundir gitu kan, terus difoto.
Si cewek ini nggak mau, ya jelas lah dia ketar-ketir lihat properti tali gantungannya beneran nyata. Si Jamie sempat maksa kan, ayolah cuma foto aja kan. Ya si ceweknya juga kekeh nggak mau lah, gila walaupun cuma di foto masa harus digantung-gantung kayak nggak ada pose lain aja. Dipaksa kayak gitu si ceweknya mau kabur nih, kemudian dikejar sama si Jamie. Kemudian perempuan itu sempat dicekek dia, dan untungnya waktu itu ini perempuan bisa berontak dan berhasil keluar dari rumah Jamie untuk lapor polisi. Kemudian polisi datang ke rumah Jamie, rumahnya digeledah lah tuh, dan polisi menemukan foto-foto perempuan tanpa busana dengan pose-pose orang lagi gantung diri dan pose-pose lagi dicekek. Kemudian Jamie ditangkap dan kejadian itu ditetapkan sebagai kasus penyerangan aja. Tapi ternyata si Jamie pinter ngomong. Dia berhasil meyakinkan para polisi bahwa apa yang terjadi pada perempuan itu semuanya hanya kesalahpahaman. Dan waktu itu dia hanya dikasih semacam peringatan gitulah. Nah, ibu dan ayah tirinya Jamie pasti khawatir dong tahu anaknya kayak gitu. Kemudian mereka membawa Jamie ke psikiater. Sempat konseling kan, tapi kesannya kayak formalitas. Jadi permasalahan yang ada di dalam diri Jamie itu kayak gak begitu dianggap serius sama si psikiaternya gitulah. Di bulan Agustus nih, di tahun 2011, Jamie ceritanya nembak cewek berambut merah di sebuah parkiran. Tapi ternyata ditolak, ya lagian dia nembak cewek di parkiran kayak gak ada tempat lebih gitu dan romantis. Ya pantesan ditolak lah. Habis itu dia tinggal pergi kan sama cewek itu. Terus si Jamie masuk ke mobilnya dengan sangat marah. Habis itu dia mundurin mobilnya sampai nabrak cewek itu. Emang sengaja mau digiles. Waktu itu ya ditangkap lagi sama polisi, dan Jamie mengatakan kalau waktu itu dia sangat marah dan emosi karena cintanya ditolak dan kejadian itu dianggap sebagai kecelakaan. Agak manipulatif ya kan? Nah, pada tanggal 26 Mei tahun 2013 sore, Jamie meminta seorang teman dan tetangganya bernama Georgia Williams untuk datang ke rumahnya. Waktu itu, Jamie minta tolong Georgia untuk menjadi model pemotretan gitu. FYI, Jamie dan Georgia ini teman baik ya. Mereka satu kerjaan waktu keduanya paruh waktu bareng di pom bensin. Hanya beda umur, Jamie umurnya 22 tahun dan Georgia 17 tahun, dan keluarga Georgia mengenali Jamie dengan baik karena Jamie satu SMA dan satu angkatan sama kakak perempuannya Georgia. Jadi pas Georgia minta izin buat ke rumahnya Jamie mau pemotretan, ya udah diiyain aja sama ibunya. Cuma ibunya sempat ngewanti-wanti, awas ya jangan foto atau berpose yang aneh-aneh. Ya si Georgia bilang bahkan dirinya nggak terlalu percaya diri sama bentuk tubuhnya buat ngelakuin pemotretan begituan. Badan aku ini lebar, Mam, gak seksi, katanya. Singkat cerita, hari itu Georgia sampai di rumah Jamie sekitar pukul 4 sore. Waktu itu, Georgia cuman berdua sama Jamie dan orang tuanya Jamie lagi gak ada di rumah. Ya biasalah mereka melakukan pemotretan satset. Awalnya yang foto-foto biasa kan, ya Georgia juga senang-senang aja kan dipotret-potret gitu. Settingnya ada yang di ruang tamu, di dapur, jepret-jepret sambil ketawa ketiwi kan. Tiba-tiba, Jamie mengajak Georgia ke loteng. Georgia melihat Jamie melemparkan sebuah tali yang ujungnya udah ada simpulnya gitu. Jadi itu tali kayak dilempar ke rangka atap rumah gitu, terus bagian ujung yang satunya diikat di pagar pegangan tangga. Lalu Jamie meminta Georgia untuk mengaitkan tali itu ke lehernya. Georgia sebenarnya ragu, tapi Jamie lagi-lagi berhasil meyakinkan Georgia sehingga Georgia naik ke sebuah kotak gitu, lalu kemudian mengaitkan lehernya di simpul tali yang sudah disediakan. Kemudian kotak tempat pijakan kaki Georgia tiba-tiba ditendang sama si Jamie, dan Georgia meronta-ronta. Di situasi itu, bukannya membantu melepaskan tali yang menjerat leher Georgia, Jamie malah terus-terusan memotret momen-momen Georgia yang lagi kehabisan nafas sampai sekarat. Hingga akhirnya Georgia kehilangan nyawa. Lalu pakaian Georgia dilucuti satu persatu, habis itu dianu sama si Jamie dari malam sampai pagi. Ibunya Georgia yang bernama Lynette menerima pesan SMS dari Georgia kalau pemotretannya udah selesai, tapi dia masih mau ngumpul sama teman-temannya dan belum tahu kira-kira pulangnya kapan. Dan orang yang mengirim SMS itu ke ibunya Georgia adalah Jamie. Jamie tahu kode sandi handphonenya Georgia, kan mereka bestie. Kemudian Lynette balas SMS-nya, "Kamu lagi ada di mana sekarang?" Dijawab lagi sama si Georgia, "Aku lagi sama teman-teman."
Nanya lagi kan, teman yang mana? Terus dijawab lagi, intinya aku lagi sama teman. Aku baik-baik aja, sampai jumpa besok katanya. Sejauh ini orang tua Georgia belum menemukan hal yang aneh dan mereka yakin betul kalau yang mengirim SMS itu adalah Georgia dari cara pengetikannya. Jamie tahu ternyata gaya mengetik SMS-nya Georgia, mereka bestie, otomatis gaya ketikan Georgia mudah ditiru oleh si Jamie, intinya kayak gitu. Keesokan paginya, orang tua Georgia memeriksa kamar Georgia, ternyata Georgianya nggak ada, dan orang tuanya Georgia sadar bahwa ini di luar kebiasaan yang biasa dilakukan oleh putri mereka, karena Georgia bukan tipe anak yang suka bikin orang tuanya khawatir. Apalagi mereka tahu seharusnya Georgia akan pergi ke festival dan mengikuti kelas mengemudi. Lalu ayah dan ibu Georgia menghubungi satu persatu teman-teman Georgia, tetapi satupun di antara mereka tidak ada yang melihat Georgia, dan telepon Georgia udah masuk ke pesan suara. Kemudian orang tua Georgia meminta bantuan polisi untuk mencari keberadaan putri mereka kan. Ditanya sama polisinya, terakhir kali Georgia ada di mana kira-kira? Ya setahu kita sih dia pergi ke rumahnya Jamie untuk pemotretan. Masih di tanggal yang sama, sekitar tengah hari, Jamie menyimpan jasad Georgia yang sudah dalam keadaan tanpa busana di bagasi mobil van milik ayah tiri Jamie. Kemudian, Jamie sempat bebersih rumah dulu dan Jamie memindahkan file foto yang ada di kamera ayahnya ke hard drive sebelum dia menghapus foto-fotonya. Kemudian dia masuk ke dalam mobil, membawa jasad Georgia bersamanya, dan polisi datang, kemudian mendatangi rumah Jamie, namun pada waktu itu rumah Jamie dalam keadaan kosong. Mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan Georgia. Waktu itu, polisi datang ke rumah Jamie hanya untuk menanyakan di mana keberadaan Georgia. Karena menurut orang tuanya Georgia, kalau putri mereka terakhir kali sama Jamie. Tahu ternyata si Jamie-nya nggak ada di rumah. Di titik ini sebenarnya polisi udah mulai curiga sama si Jamie, karena mereka sempat memeriksa latar belakang Jamie dan mengetahui bahwa di database kepolisian pada tahun 2008 Jamie pernah ditangkap gara-gara kasus pencekikan terhadap seorang wanita. Waktu itu Jamie berkendara menuju ke kota Ruthin. Dia meninggalkan tubuh Georgia di dalam bagasi, sementara si Jamie nih nonton bioskop. Sempet-sempetnya me time ada kerekam di CCTV bioskop. Kemudian setelah selesai menonton film di bioskop, Jamie berkendara lagi menuju Nantyi Gorge di Wales Utara. Kemudian jasad Georgia dibuang ke sungai yang dangkal. Udah nih, jasadnya si Georgia dibuang gitu aja. Pas balik lagi ke mobil, ternyata mobilnya sempat kejebak di antara lumpur. Kemudian Jamie sempat dibantu oleh seorang pengendara mobil yang kebetulan lewat. Lalu Jamie melanjutkan perjalanannya menuju ke Skotlandia. Polisi berhasil menemukan keberadaan Jamie melalui CCTV yang ada di pom bensin. Namun kemudian mereka kembali kehilangan Jamie karena Jamie melewati rute-rute yang gak kerekam CCTV. Di hari Selasa tanggal 28 Mei pada sekitar pukul 16:20, mobil van milik ayah tirinya Jamie terekam CCTV ada di sebuah tempat parkir hotel di Glasgow, Skotlandia. Dan rekaman CCTV menunjukkan bahwa Jamie sempat bersendak gurau di meja resepsionis. Jadi kayak gosip-gosip gitu, kayak cekakak-cekikik sama si resepsionisnya. Kemudian polisi Shropshire bergerak cepat meminta bantuan kepada polisi Skotlandia untuk menangkap Jamie, dan Jamie langsung dibawa ke Shropshire. Polisi ini langsung to the point nanya, di mana keberadaan Georgia? Katanya Jamie bilang, saya nggak tahu di mana Georgia. Kemudian polisi segera menggeledah mobil van milik ayah tirinya Jamie. Kemudian polisi menemukan sesuatu di dalam mobil van itu. Sesuatu apa tuh? Kita keep dulu ya. Di waktu yang bersamaan, berita menghilangnya Georgia telah menyebar di seluruh kota. Seluruh kerabat dan teman-teman Georgia bekerja sama untuk menyebarkan poster-poster berita menghilangnya Georgia. Masih di tanggal yang sama nih, polisi tiba-tiba datang ke rumah keluarga Georgia. Polisi itu menunjukkan sebuah foto dari satu benda yang ditemukan di mobil van yang dibawa Jamie. Dan benda itu adalah salah satu kaos kaki warna pink bermotif permen milik Georgia. Polisinya nanya, apakah Anda mengenali benda ini? Ayahnya Georgia langsung mengenali kaos kaki itu. Karena di hari Georgia pamit mau ke rumah Jamie, ayah Georgia sempat melihat putrinya mengenakan kaos kaki yang sama turun dari tangga. Polisi segera menahan Jamie di Glasgow, Skotlandia. Tapi saat diinterogasi, lagi-lagi dia selalu bilang bahwa dia tidak tahu di mana Georgia.
Karena memang benar, hampir di semua CCTV yang diperiksa polisi tidak ada keberadaan Georgia bersama dengan Jamie. Saat itu polisi segera mengirim tim forensik untuk menggeledah rumah Jamie. Mereka mengamankan komputer Jamie dan kamera milik ayah tiri Jamie. Kemudian data dari kedua benda itu dipulihkan dan betapa terkejutnya mereka melihat foto-foto Georgia yang diambil di detik-detik Georgia sedang sekarat. Ayah dan ibu Georgia shock mendengar kabar bahwa kemungkinan putrinya sudah tewas di tangan temannya sendiri. Saat itu yang dilakukan keluarga Georgia adalah pergi ke gereja untuk berdoa. Karena sampai saat ini putrinya belum bisa ditemukan. Jamie terus menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Georgia. Dan berita tentang Georgia telah ditayangkan di seluruh stasiun televisi Inggris. Diberitain tuh, salah satu benda milik Georgia ditemukan di dalam bagasi mobil van. Mobilnya ciri-cirinya begini. Kemudian mobil itu terlihat di daerah sini. Dan ada jeda 5,5 jam di mana mobil ini tidak tertangkap kamera CCTV katanya. Sehingga pada tanggal 31 Mei, orang yang dulu pernah membantu Jamie saat mobil Jamie terjebak di antara lumpur datang melapor ke kantor polisi karena dia baru menyadari kalau mobil yang pernah dia bantu adalah mobil yang ciri-ciri fisiknya sama dengan yang ada di televisi. Di hari yang sama jasadnya Georgia langsung ditemukan. Kemudian Jamie didakwa melakukan pembunuhan, tapi masih sama seperti sebelumnya, Jamie tetap nggak mau ngaku kalau dirinya sudah menghilangkan nyawa Georgia, sehingga persidangan untuk kasus kematian Georgia sempat ditunda beberapa kali, tapi 1 minggu sebelum Natal, tiba-tiba Jamie mengubah keterangannya menjadi, ya, saya yang udah menghabisi nyawa Georgia. Kemudian seluruh bukti-bukti di kasus ini ditinjau oleh hakim, dan itu membuat Jamie langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada akhir Desember 2013. Setelah hakim meninjau bukti-bukti foto yang sadis dan mengerikan, saat itu hakim percaya bahwa jika Jamie dibiarkan bebas, maka ia akan menjadi seorang pembunuh berantai. Tapi kemudian pada tahun 2014, kuasa hukum Jamie mengajukan banding karena mereka menganggap bahwa ini adalah kasus penghilangan nyawa yang tidak disengaja. Dan Jamie masih berusia 22 tahun saat hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup di Inggris. Ini merupakan hal yang tidak biasa bagi seseorang yang baru berusia 22 tahun. Tapi bandingnya ditolak karena pengadilan menganggap bahwa faktor itu tetap tidak bisa diterima, mengingat bentuk pelanggarannya sangat serius dan mengerikan. Sehingga vonis hukuman seumur hidup untuk Jamie adalah keputusan yang tepat, mengingat Georgia berusia 17 tahun saat dihabisi. Dan itu berarti menurut hukum Inggris, Georgia masih diklasifikasikan sebagai anak di bawah umur, dan pembunuhan sadis itu memiliki motif seksual. Alasan Jamie membunuh Georgia hanya untuk memenuhi fantasi seksualnya. Dan laporan psikiatris menyebutkan bahwa Jamie waras dan tidak menderita penyakit mental apapun. Dan jika banding dikabulkan, maka Jamie akan menjadi ancaman bagi para perempuan selama sisa hidupnya. Nah, itulah tadi sepak terjang salah satu pembunuh paling berbahaya di Inggris. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Dan kalau ada informasi yang ke-skip dan aku nggak sebutkan di video ini, silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar. By request, apapun itu kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, dan biografi, silahkan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah! Kok sempak sih?